Video metode kepaniteraan mini seminar. Reseptor mengantar presepte ke klinik. Kami kan dari kampus Tikes Mitra Wisata Medan. Nah, kebetulan mereka sekarang lagi pembelajaran di klinik, praktek klinik. Saya di sini sebagai preseptor ingin mengantar mereka kepada bulan ini ya Bu. Nah, dapat ini dia panduan untuk pencapaian mereka di sini semua SOP. Maksudnya namanya siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Mega Bu. Perkenalkan nama saya Risna. Oke, baik, saya terima ya Bu mahasiswanya. Mohon nanti bantuan dan bimbingannya ya Bu. Terima kasih Bu. Misalnya saya serahkan ya. Jadi kita langsung orientasi ruangan ya. Orientasi Oke ya, ini yang ruangan. pertama ada ruang bersalin kita. Nanti di sini untuk menolong kardus. Konsul pertama dengan preseptor via WA. Konsul dengan mentor. Konsul kedua dengan preseptor dan ACC. Pembukaan mini seminar oleh moderator. Ibu mentor, Ibu Ana, dan Ibu presenter mentor, Ibu Eka. Baiklah, kami di sini mahasiswa dari Tikes Mitra Wisata Medan ingin melakukan mini seminar yang akan dibawakan oleh kawan kami Ibu Risna Melina Rumahorbo yang berjudul Asuhan Kebidanan Bayi Balita dan Anak Prasekolah pada Bayi dengan Imunisasi Campak Bu. Penyaji Pembagian akan waktu melakukan dengan waktu 5 menit. Kemudian ada nanti sesi tanya jawab 10 menit. Kemudian penutupnya 5 menit. Baik, saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Risna untuk memaparkan hasil. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya penyajian materi oleh penyaji. menjelaskan tentang asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah pada bayi dengan imunisasi campak di klinik Pratama Hina. Tanggal 24 November 2022, seorang anak perempuan bernama Anaki berusia 9 bulan datang dibawa oleh ibunya ke klinik Pratama untuk imunisasi campak. Ibu mengatakan bahwasanya sebelumnya anaknya pernah batuk, pilek, dan juga demam selama 1 minggu, namun sekarang sudah sembuh dikarenakan sudah diberikan obat yang diberikan oleh bidan. Ibu mengatakan bayinya sudah mendapatkan imunisasi sebelumnya sesuai dengan jadwal dan rutin melakukan penimbangan berat badan setiap bulannya. Hasil pemeriksaan pada umum bayi, pernapasan 49 kali per menit, nadi 104 kali per menit, suhu badan 36,2, pengukuran antropometri, panjang badan 89 cm, lingkar kepala 47 cm, dan berat badannya 12 kg. Dokumentasian askemnya itu dengan metode SWOT, di mana dengan data subjektif, anak I berusia 9 bulan, jadwal imunisasi campak saat ibunya datang, demam, batuk, pilek 1 minggu yang lalu, namun pada saat kunjungan sudah sembuh dan rutin melakukan timbangan berat badan di setiap bulannya. Dengan data objektif keadaan umum baik, pernapasan 49 kali per menit, Jangan lupa isi absensi. Celcius, panjang badan 89 cm, berat badan 12 kg, dengan lingkar kepala 47 cm. Adapun asesmennya yaitu dengan diagnosa anak I berusia 9 bulan dengan jadwal imunisasi campak, masalahnya tidak ada dan juga kebutuhannya tidak ada. Nah, di sini ada planning yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dengan mengobservasi keadaan umum si bayi dan juga tanda vitalnya. Nah, dengan evaluasi keadaan umum si bayi baik dan juga tanda vitalnya normal, dengan kesimpulan bahwasanya si bayi dapat dilakukan imunisasi campak. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada ibu bahwasanya imunisasi campak itu penting dan juga efek yang mungkin terjadi atau biasa kita sebut dengan KIPI. Dan dari situ ibu mengatakan sudah memahaminya dan bersedia untuk diberikan imunisasi campak pada si bayinya. Yang ketiga, menyuntikkan vaksin campak secara SC pada lengan kiri atas balita dengan Tidak ketinggalan dokumentasi. Juga iya hehehe. dengan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang keempat itu memberitahukan kepada ibu bahwasanya imunisasi dasar wajib pada bayi saat ini telah selesai. Namun masih ada imunisasi lanjutan yang akan diterima bayi pada saat bayi nanti memasuki SD. Dengan evaluasi, ibu mengerti dan memahami informasi yang diberikan bidan dan setuju agar balitanya nanti menerima vaksin lanjutan. Baik, sekian hasil dari asuhan kebidanan yang kami lakukan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Risna yang telah memaparkan hasil dari laporan kasus kita. Baik, di sini saya menanyakan Sesi kepada tanya jawab. peserta apakah ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa namanya Bu? Susanti. Ibu Susanti, silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan Bu? Saya ingin menanyakan apa kipi yang mungkin terjadi pada bayi pasca imunisasi campak. Pertanyaan kedua ada Bu, lanjut. Tidak. Kita tahu imunisasi karena dia si bayi si anak tadi sedang sakit ya, jadi kan nggak mendapatkan ada yang tertinggal itu, campaknya ketinggalan. Jadi kira-kira kapan waktunya yang tepat kembali?
Oke, baik Bu. Bagaimana Ibu Risna? Silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada audiens telah memberi pertanyaan. Di sini saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, di mana itu dengan pertanyaan apakah KIPI yang mungkin terjadi pada bayi yang divaksin campak. Nah, pada buku Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Anak Balita oleh Afro Fauzia pada halaman 162 dikatakan bahwasanya KIPI yang mungkin terjadi pada bayi yang mendapatkan vaksin campak yaitu ada ruang kemerahan ataupun terasa hangat pada bagian lengan si bayi. Namun ada beberapa kasus yang mengatakan bahwasanya bayi akan mengalami demam. Namun hal tersebut dapat dikontrol apabila hal tersebut masih fisiologis. Namun bila sampai bayinya demam tinggi dapat segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan apabila ada bayi pada saat usia 9 bulan dia mengalami sakit dan tidak dapat diberikan vaksin. Nah, itu vaksinnya masih tetap dapat diberikan, namun tidak pada saat si bayinya sakit. Pada buku ini juga dikatakan bahwasanya ada disebut dengan vaksin MMR. Nah, di mana itu sama dengan vaksin campak, dapat diberikan pada saat bayi usia 15 sampai 18 bulan. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwasanya apabila pada usia 9 bulan si bayi tidak mendapatkannya, pada usia 15 sampai 18 bulan dia dapat mendapatkannya. Baik, kepada Ibu Susanti dan Ibu Tuti, apakah dapat menerima serta bisa memberi masukan? Bisa. Ini saya akan melanjutkan Sesi kritik dan saran oleh preseptor dan mentor. Preseptor mentor kami Bu Eka, Bu, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini penyajinya atas nama Risna Melina Rumah Horbo. Ya, kemarin memang sudah merusul tentang asuhan kebidanan pada bayi dan balita anak prasekolah dengan pada bayi dengan imunisasi campak. Ya, tadi untuk penyajian suaranya sudah bagus ya. Kemudian ketepatan waktunya juga, kemudian juga sudah memang terpapar oleh materi imunisasi campak. Jadi ketika ada pertanyaan dari audiens bisa segera dijawab. Ya, mungkin untuk alat yang digunakan ya, alat bantu yang digunakan itu mungkin agak lebih diperbesar ya Bu. Kayaknya kita yang muda ini kayaknya agak kurang kelihatan untuk tulisannya. Itu masukan dari saya, tapi untuk penyajiannya saya rasa cukup baik. Pada Ibu preseptor, Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Ana. Di sini saya sebagai preseptor hanya ingin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ana. Tadi untuk penyajian oleh Ibu Risna Melina Rumah Horbo sudah sangat bagus Rubrik ya. nilai. Adapun nanti yang saya tambahkan di sini, tadi kan ada beberapa pertanyaan dari audiens. Nah, kalau bisa Ibu dalam menjawab pertanyaan itu jangan hanya satu daftar pustaka atau satu sumber aja. Tadi kan Ibu hanya menggunakan satu buku aja. Nanti akan ditambahin ada pembanding dari buku atau sumber lainnya, gitu ya. Untuk yang lainnya saya rasa sudah cukup bagus. Dan untuk masalah alat dan bahan, ya nanti kebetulan untuk kedepannya kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Penutup mini seminar oleh moderator. Bu Eka dan mentor kami, Bu Ana dan kawan-kawan kami. Demikianlah hasil dari mini seminar kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rubrik nilai. Absensi mini seminar. Demikianlah metode kepaniteraan yang sudah kami buat. Terima kasih.